Upah itu adalah hal mendasar yang membuat orang menerima atau memutuskan untuk bekerja di satu tempat. Betul, ya. Nah, cuma yang jadi masalah tadi Bang Riko juga sudah sampaikan ketika dijadikan karena itu dijadikan menjadi dasar bagi banyak perhitungan seperti contohnya THR, pesangon dan lain-lain gitu kan. Kadangkala kita suka agak bingung ketika upah yang kita bawa pulang sering berbeda dengan apa yang tertera di slip gaji. Oh, Karena kan di dalam upah itu ada beberapa komponen, ada 3 komponen utama, dan kita kadang-kadang ketika membawa pulang upah berbeda dengan slip gaji, dan nanti ketika menerima THR juga ada nilai yang berbeda juga dengan apa yang bisa kita bawa pulang. Kalau bicara upah ya, kalau saya tahunya nih Bang Darta ya, terima sebulan sekian begitu. Iya, betul. Cukup nggak cukup gitu ya, ngebul nggak ngebul ya segitu terimanya ya. Tapi kadang kita belum tahu sebenarnya kenapa sih dalam misalnya hubungan pekerja dan pemberi kerja dan pekerja itu kadang-kadang ribut soal upah. Sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahannya? Kalau secara awam begitu, apakah terjadi perbedaan penafsiran dalam soal upah? Iya, terima kasih Bang Riko dan selamat malam juga semua sahabat Sonora. Ya. Memang benar kalau kita melihat dari definisinya itu kan upah itu adalah imbalan yang diterima sama pekerja atau buruh untuk pekerjaan yang telah atau akan dilakukan. Jadi upah itu adalah hal mendasar yang membuat orang menerima atau memutuskan untuk bekerja di satu tempat. Betul, ya. Nah, cuma yang jadi masalah tadi Bang Riko juga sudah sampaikan ketika dijadikan karena itu dijadikan menjadi dasar bagi banyak perhitungan seperti contohnya THR, pesangon dan lain-lain gitu kan. Kadangkala kita suka agak bingung ketika upah yang kita bawa pulang sering berbeda dengan apa yang tertera di slip gaji. Oh, karena kan di dalam upah itu ada beberapa komponen, ada 3 komponen utama, dan kita kadang-kadang ketika membawa pulang upah berbeda dengan slip gaji, dan nanti ketika menerima THR juga ada nilai yang berbeda juga dengan apa yang bisa kita bawa pulang. Nah, karena komponen-komponen tadi, gitu loh. Jadi kan ada 3 komponen utama. Yang pertama itu upah pokok, baru yang kedua ada komponen tunjangan tetap, yang ketiga itu ada tunjangan tidak tetap. Nah, seringkali ada perbedaan persepsi antara tunjangan tetap dan tidak tetapnya yang akan mempengaruhi nilai upah keseluruhan dan pada akhirnya akan mempengaruhi juga perhitungan THR dan pesangon serta yang lain-lain. Gitu Bang. Iya. Istilahnya ya kita berbaik sangka ya misalnya ya Bang. Kadang kan tanda kutip ada cheating gitu ya. Kan pekerja kadang-kadang ya oke lah, tapi saya terima segini ya. Ternyata di dalam itu ada uraian-uraian yang sebenarnya patut juga kita ya tahu lah sebagai pekerja ya. Kira-kira kenapa tunjangannya besarnya segini, kemudian gaji pokoknya ternyata bisa jadi loh Bang di bawah UMP misalnya, tapi kemudian ternyata ditopang dengan komponen lain. Nah itu terjadi loh faktanya di lapangan. Apakah seperti itu? Iya betul. Jadi begini contohnya, kita kan banyak orang kurang memahami dan kurang mengerti mengenai definisi. Tunjangan tetap itu kan adalah tunjangan yang diberikan, ini menurut definisi undang-undangnya ya. Tunjangan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang tidak terpengaruh oleh pencapaian tertentu atau absensi atau yang lain-lain. Jadi contohnya begini, kalau seandainya abang yang sebagai penyiar gitu kan dapat tunjangan yang tidak terpengaruh oleh absensi atau hasil tertentu, contoh tunjangan jabatan, kan abang masuk nggak masuk tetap penyiar, gitu kan, atau tunjangan keluarga, kita masuk nggak masuk tetap status kita sudah menikah atau belum gitu kan. Itu adalah tunjangan-tunjangan tetap yang tidak dipengaruhi oleh faktor kehadiran atau faktor pencapaian tertentu, itu namanya tunjangan tetap. Tunjangan tetap ya. Baru tunjangan tidak tetap itu adalah tunjangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tadi. Jadi kalau kita suka dengar bahasa tunjangan transportasi. Iya, betul. Nah, tunjangan transportasi juga kadang-kadang kita pendefinisiannya suka berbeda. Karena ada yang masuk tidak masuk, tunjangan transportasinya tidak berubah. Contoh, kalau seandainya diberikan tunjangannya itu dalam bentuk kendaraan. Ya kan, jadi kita masuk nggak masuk mobilnya tetap kita pegang atau dipercayakan kepada kita. Tapi ada juga tunjangan transportasi yang kalau masuk kita dapat, kalau nggak masuk kita nggak dapat. Gitu. Nah itu
Jadi definisi-definisi seperti ini yang sangat kecil, yang sangat kecil sebenarnya minimal perbedaannya, tapi bisa membawa dampak yang sangat besar karena pada akhirnya jumlahnya yang akan mempengaruhi. Satu hal yang sering menjadi permasalahan, contohnya kayak tadi yang saya bilang, ada perusahaan-perusahaan, ada pemberi kerja yang berniat baik supaya pekerjanya bisa bekerja dengan maksimal, jadi mereka memberikan tunjangan dalam bentuk perumahan atau transportasi. Tapi seringkali akhirnya ketika terjadi permasalahan, contoh PHK atau penghitungan THR, itu kan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Padahal niatnya dia dari pemberi kerja itu kan hanya untuk menunjang supaya pekerjanya tidak terlambat datang kerja atau bekerja dengan nyaman. Tapi pada akhirnya menjadi beban bagi si pemberi kerjanya. Dari perusahaan. Karena ketika perhitungan THR itu akan menjadi perhitungan. Ketika perhitungan pesangon itu akan dihitung berapa total tunjangannya yang diberikan untuk perumahan, untuk transportasi tadi gitu. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang akan menjadi permasalahan pada akhirnya. Atau yang kedua, tadi Abang suka bilang, Abang Riko tadi sudah agak membuka sedikit, tadi sebenarnya saya niat membuka. Kadangkala kita menerima upah dan kita lihat slip gaji kita besar. Tapi ketika kita hitung, upah pokok kita ternyata di bawah ketentuan. Dan itu bisa pada akhirnya perusahaannya kena atau pemberi kerjanya kena karena membayar upah di bawah ketentuan upah minimum. Kenapa? Karena dalam aturan ada ditentukan bahwa dalam penentuan besaran upah yang setara dengan upah minimum, upah pokok itu minimal 75% dari upah minimum. Jadi itu rumusannya ya? Itu rumusannya. Dan tunjangan tetap maksimal 25% dari upah minimum. Jadi contoh, kalau kita menerima kayak upah minimum Jakarta, kita ambil 5 juta. Berarti tunjangan upah pokoknya maksimal 75% dari 5 juta rupiah. Minimal upah pokoknya 75% ya. Sedangkan tunjangan tetapnya maksimal 25% dari upah minimum. Itu ketentuannya seperti itu ya? Itu ketentuannya. Jadi kalaupun dia terima upah 10 juta, ketika dihitung upah pokoknya hanya 3 juta rupiah, yang seharusnya kalau 75% dari 5 juta berarti 3.750.000. Artinya perusahaan melakukan pelanggaran pembayaran upah di bawah ketentuan. Yang dilihat upah pokoknya. Tapi katanya kabarnya di bawahnya ada tunjangannya loh ini buat kamu. Makanya karena jadi kita sekarang, makanya kalau kita bicara soal aturan, itu definisinya. Itu yang menyebabkan banyak terjadi perbedaan persepsi. Kadangkala perusahaan atau pemberi kerja berniat baik memberikan banyak tunjangan, tapi pada akhirnya kejebak seperti ini gitu. Dan pekerja pada dasarnya, pada awalnya dia mengira mendapat banyak, tapi ketika terjadi perhitungan untuk THR, untuk pesangon dan lain-lain, berubah. Dampaknya ke situ ya? Dampaknya ke situ. Karena kan semua ditentukan dari situ. Baik itu THR, baik itu pesangon, baik itu pajak, baik itu iuran BPJS, semua dihitung dari situ.